Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurul Azmi. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Indonesia yang berjudul Orde Lama, yaitu pada masa kepemimpinan Soekarno, yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Awiria SPD MPD. Selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Baik, di sini yang pertama saya ingin menjelaskan tentang sejarah pada masa Orde Lama, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ini telah memasuki babak kehidupan baru, yaitu sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Maksudnya apa? Maksudnya itu telah terbebas dari penjajahan seperti penjajahan Belanda, Jepang, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Akan tetapi paling lama itu penjajahan Belanda. Dan di mana perubahan-perubahan sistem pemerintahan ini telah terjadi pada masa awal-awal kemerdekaan bangsa ini, dan juga terkadang sering mengancam dan membahayakan perjuangan bangsa Indonesia ini dalam mempertahankan dan bahkan mengisi kemerdekaan. Nah, pada masa Orde Lama ini berlangsung sejak tahun 1959 sampai dengan 1966. Dalam kurun waktu tersebut sudah beberapa kali pergantian sistem pemerintahan. Akan tetapi salah satu sistem pemerintahan yang terkenal pada masa Orde Lama tersebut yaitu demokrasi terpimpin. Selanjutnya, yang kedua, di sini saya ingin menjelaskan tentang pemerintahan pada masa Orde Lama, yaitu pada tanggal 18 Agustus Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melantik Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dengan menggunakan konstitusi yang mana dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau bahkan disebut juga dengan KNIP sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Nah, kelompok ini pun mendeklarasikan pemerintahan baru pada tanggal 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia ini yang mana terdapat 8 provinsi, yaitu diantaranya ada Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan bahkan terdapat Nusa Tenggara. Baik, di sini yang ketiga terdapat tujuan Orde Lama. Di sini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai pada masa pemerintahan
Orde Lama, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada membentuk atau membangun karakter bangsa yang dalam bidang politik ini anti imperialisme, anti kolonialisme, dan juga pastinya pro akan perdamaian nasional maupun dunia. Maksudnya apa? Membentuk atau membangun karakter bangsa yang anti imperialisme itu tuh anti-imperialisme ini tidak menguasai daerah lain, atau anti-kolonialisme ini tidak menguasai negara lain gitu. Dan pastinya setuju akan perdamaian nasional maupun dunia yang tidak terjadi namanya kejahatan. Yang kedua yaitu membangun atau membangkitkan rasa percaya diri Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar dan juga dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi dari tujuan Orde Lama yang kedua ini dapat membangkitkan rasa percaya diri. Maksudnya apa? Ketika bangsa Indonesia ini ingin bertindak secara baik, bisa percaya diri gitu terhadap tindakannya tersebut, asalkan tindakan tersebut baik gitu. Dan ketika bangsa Indonesia ini mempunyai permasalahan, pastinya permasalahannya itu dapat diselesaikan secara sendiri dengan tanpa bantuan orang lain gitu. Terus yang ketiga, adanya keinginan untuk dapat mengangkat derajat dan juga martabat bangsa Indonesia, baik bagi bangsa Indonesia itu sendiri maupun di mata dunia. Maksudnya apa? Dapat mengangkat derajat itu yang tadinya derajatnya kurang baik gitu, akan mengangkatnya menjadi lebih baik lagi, baik itu bagi bangsa Indonesia sendiri dan bisa dilihat oleh mata dunia. Baik, yang keempat di sini saya ingin menyebutkan kelebihan dan kekurangan pada masa Orde Lama. Sebelumnya saya ingin menyebutkan kelebihan pada masa Orde Lama, yaitu ada 4, diantaranya sebagai berikut. Indonesia berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Indonesia menjadi pelopor diadakannya Konferensi Asia Afrika. Indonesia menjadi pelopor gerakan non-blok. Selanjutnya di sini saya ingin menyebutkan kekurangan pada masa Orde Lama, yaitu terdiri dari 4, diantaranya sebagai berikut. 1. Situasi politik yang tidak stabil, munculnya sistem demokrasi terpimpin, ideologi yang bertentangan, dan terjadi penyimpangan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, di sini saya ingin menjelaskan beberapa poin dari kelebihan dan kekurangan pada masa Orde Lama. Karena pada video sebelumnya saya sudah menyebutkan poin-poin apa saja yang terdapat pada kelebihan dan kekurangan Orde Lama ini. Nah, yang pertama ini saya ingin menjelaskan tentang kelebihannya. Yang pertama itu terdapat Indonesia berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Pada awal-awal kemerdekaannya ini banyak terjadi peristiwa bersejarah yang mana menunjukkan keinginan kuat dari rakyat Indonesia ini untuk dapat merdeka. Di antaranya itu terdapat pertempuran Medan Area, terus pertempuran 10 November, terus pertempuran 5 hari di Semarang, dan pertempuran Ambarawa. Dan hal ini pun menyebabkan Belanda untuk dapat melakukan agresi militer Belanda 1 dan 2, yang mana berfungsi itu untuk dapat kembali menegakkan pengaruhnya di Indonesia. Di sini saya masih menjelaskan poin yang pertama, yaitu poin kelebihan Indonesia berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Nah, akan tetapi pemerintah pada masa Orde Lama ini tetap berupaya atau berusaha semaksimal mungkin
untuk dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan cara apa? Dengan cara pemerintah ini secara aktif dapat menyelenggarakan perundingan atau bahkan perjanjian untuk dapat mendamaikan kondisi sekaligus untuk dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Karena dengan perdamaian ini kita itu dapat bersatu dengan negara lainnya. Nah, perjanjian pada masa ini yang dihasilkan yaitu perjanjian Linggarjati atau perjanjian Renville. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan poin yang kedua dari kelebihan pada masa Orde Lama tersebut. Jadi, poin yang kedua ini yaitu Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Jadi pada masa pemerintah Orde Lama ini, Irian Barat ini berhasil merebut kembali dari tangan Belanda melalui apa? Melalui jalur diplomasi dan militer. Maksudnya apa? Maksudnya itu diplomasi ini itu praktik untuk menjalin relasi dengan pihak lain atau sebuah negara melalui kerjasama dialog dan negosiasi. Sedangkan militer ini yaitu orang-orang yang bersenjata atau bahkan sudah siap tempur. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan operasi Trikora. Trikora ini apa? Tiga komando rakyat di alun-alun utara Yogyakarta. Baik, selanjutnya di sini saya masih menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Jadi, selain itu juga Presiden Soekarno ini membentuk Komando Mandala dengan Mayor Jenderal Soeharto, yaitu sebagai Panglima Komando. Nah, Komando Mandala ini itu dapat bertugas nih sebagai apa? Sebagai kayak merencanakan, terus mempersiapkan dan bahkan mengadakan operasi militer ini untuk dapat menggabungkan kembali antara Papua bagian barat dengan Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan poin yang ketiga, yaitu dari kelebihan pada masa Orde Lama tersebut, yaitu Indonesia menjadi pelopor diadakannya Konferensi Asia Afrika. Jadi Indonesia ini termasuk salah satu negara pelopor diadakannya Konferensi Asia Afrika atau KAA, atau juga Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika yang merupakan konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika. Nah, saat itu kawasan yang berada di negara-negara tersebut pada umumnya ini baru mendapatkan kemerdekaannya. Maksudnya apa? Baru terbebas dari penjajahan. Nah, Konferensi Asia Afrika ini diadakan oleh Indonesia, terus Myanmar, terus juga Sri Lanka, terus juga India dan bahkan Pakistan, dan dikoordinir oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Sunario. Yang mana pertemuan ini itu berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 yang bertempat di Gedung Merdeka Bandung. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan poin yang keempat dari kelebihan pada masa Orde Lama tersebut. Pada masa Orde Lama tersebut, pemerintah Indonesia bukan turut menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika, akan tapi juga menjadi pendiri gerakan non-blok. Nah, gerakan ini itu berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika pada tahun 1955 yang dilaksanakan di Bandung. Baik, selanjutnya di sini saya masih menjelaskan poin yang keempat, yaitu Indonesia menjadi pelopor gerakan non-blok. Nah, pengertian gerakan non-blok ini yaitu kumpulan negara-negara yang tidak ingin memihak blok tertentu
pada saat berlangsungnya Perang Dingin. Nah, Perang Dingin itu apa sih? Perang Dingin itu kedua belah pihak yang tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung. Namun, masing-masing pihak ini sudah memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran besar. Baik, di sini saya masih menjelaskan tentang poin yang keempat, yaitu Indonesia menjadi pelopor gerakan non-blok, yang dimana Indonesia ini diwakili oleh Presiden Soekarno beserta keempat pemimpin dari negara lainnya yang mendirikan gerakan ini, yaitu keempat pemimpin tersebut ialah Bros Tito dari Presiden Yugoslavia, Gamal Abdul Nasir dari Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru dari Perdana Menteri India, Kwame Nkrumah dari Ghana. Baik, di sini saya masih menjelaskan tentang poin yang keempat, yaitu yang dimana masa pemerintahan Orde Lama ini berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955. Nah, pemilihan umum pertama di Indonesia ini diselenggarakan ketika keamanan negara ini masih kurang kondusif. Sebab apa? Sebab sedang terjadinya pemberontakan DITI. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang kekurangan pada masa Orde Lama. Karena di video sebelumnya saya sudah menyebutkan kekurangan pada masa Orde Lama, sekarang saya ingin menjelaskannya. Yang pertama yaitu ada situasi politik yang tidak stabil. Pada masa pemerintahan Orde Lama ini, situasi politik di Indonesia terkesan mengalami ketidakstabilan. Karena apa? Karena hal ini itu dapat terlihat dari banyaknya pergantian kabinet hingga 7 kali. Nah, kabinet-kabinet yang berkuasa pada masa Orde Lama ini yaitu terdiri dari 7 kabinet. Yang pertama ada Kabinet Natsir dari tahun 1950 sampai dengan 1951. Kabinet Sukiman dan Suwirjo yaitu pada tahun 1951 sampai dengan 1952. Kabinet Wilopo yaitu 1952 sampai dengan 1953. Kabinet Ali Sastronidjojo 1953 sampai dengan 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap 1955 sampai dengan 1956. Kabinet Ali Sastronidjojo II 1956 sampai dengan 1957. Yang terakhir ada Kabinet Juanda dari 1957 sampai dengan 1959. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang poin yang kedua pada masa kekurangan Orde Lama tersebut, yaitu munculnya sistem demokrasi terpimpin, yang mana terjadinya pergantian kabinet yang disebabkan karena penerapan sistem demokrasi liberal yang mana memaksa Indonesia ini untuk dapat membentuk sistem pemerintahan baru yang lebih stabil. Baik, di sini saya masih melanjutkan tentang poin yang kedua pada kekurangan masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 Presiden Soekarno memperkenalkan sistem pemerintahan baru yang dinamakan demokrasi terpimpin. Nah, terdapat perbedaan antara demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal yang terletak pada kekuasaan presiden. Nah, pada demokrasi liberal ini parlemenlah yang memiliki kekuasaan yang luas untuk dapat menjalankan pemerintahan dan pengambilan keputusan negara. Sedangkan pada demokrasi terpimpin itu
kekuasaan itu dipegang oleh presiden. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang poin yang ketiga pada kekurangan masa Orde Lama tersebut, yaitu ideologi yang saling bertentangan. Nah, pada masa pemerintahan Orde Lama terjadi pertentangan ideologis antara nasionalis, terus agama, terus juga komunis, atau bisa disebut juga dengan Nasakom. Akan tetapi ketika demokrasi liberal diterapkan saat pemerintahan Orde Lama ini, terdapat tiga partai yang mempunyai partisipasi besar dalam pemerintahan, yaitu seperti Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, ketiga partai tersebut itu memiliki ideologi yang berbeda-beda. Seperti PNI itu menganut ideologi nasionalis, PKI itu menganut ideologi komunis, serta Masyumi itu menganut ideologi pan-Islamisme. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan poin keempat, yaitu terjadi penyimpangan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa pemerintahan Orde Lama ini terjadi beberapa penyimpangan dari pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Presiden seumur hidup. 2. Dibubarkannya DPR hasil pemilu 1955. 3. Pembentukan MPRS dan DPR-GR yang dipilih dan diangkat oleh presiden. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu pelaksanaan sistem politik di masa Orde Lama. Jadi, terdapat dua pelaksanaan sistem politik di masa Orde Lama ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat demokrasi liberal. Nah, itu pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Yang kedua itu ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang pelaksanaan sistem politik di masa Orde Lama tersebut. Nah, karena sebelumnya saya sudah menyebutkannya, jadi di sini saya ingin menjelaskannya. Yang pertama itu terdapat demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, dalam proses pengakuan kedaulatan dan pembentukan kelengkapan negara ditetapkan pula sistem demokrasi yang dipakai, yaitu sistem demokrasi liberal. Nah, yang mana dalam demokrasi ini presiden itu hanya bertindak sebagai kepala negara saja, dan presiden ini hanya berhak untuk mengatur formatur dalam pembentukan kabinet. Baik, di sini saya masih melanjutkan pembahasan tentang demokrasi liberal. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah itu ada pada kabinet, sedangkan presiden itu tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Adapun kepala pemerintahan ini dipegang oleh Perdana Menteri. Dalam sistem demokrasi ini terdapat partai-partai besar yang mempunyai partisipasi yang sangat besar. Di antaranya terdapat Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang dimana nantinya itu dibentuk kabinet-kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan kekuatan-kekuatan partai besar berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Baik, selanjutnya di sini saya masih melanjutkan pembahasan
tentang demokrasi liberal. Nah, yang mana di sini itu terbentuk kabinet pertama kali pada tanggal 6 September 1950, yaitu Kabinet Natsir. Sebagai formatur ditunjuk Muhammad Natsir sebagai ketua Masyumi, yaitu partai politik terbesar saat itu. Baik, selanjutnya di sini saya masih melanjutkan pembahasan tentang demokrasi liberal, yang dimana tadi itu kan dibentuk Kabinet Natsir. Nah, di sini itu terdapat program kerja dari kabinet tersebut dalam masa pemerintahannya. Secara garis besar itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama terdapat menyelenggarakan pemilu untuk konstituante dalam waktu singkat. Yang kedua itu memajukan perekonomian, terus kesehatan, dan bahkan kecerdasan masyarakat. Yang ketiga itu menyempurnakan organisasi pemerintahan dan militer. Yang keempat itu memperjuangkan soal Irian Barat pada tahun 1950. Yang terakhir yaitu memulihkan keamanan dan ketertiban. Baik, selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1965, yang dimana itu terjadi kekacauan terus-menerus dalam kesatuan negara Republik Indonesia yang disebabkan oleh banyaknya pertentangan yang terjadi dalam sistem kenegaraan ketika diberlakukannya sistem demokrasi liberal. Nah, di sini itu terdapat pergantian dan berbagai respon dari daerah lain dalam kurun waktu tersebut, yang mana itu untuk memaksa dilakukannya revisi terhadap sistem pemerintahannya. Baik, selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang demokrasi terpimpin. Nah, di dalam demokrasi terpimpin ini, Insinyur Soekarno selaku presiden memperkenalkan konsep kepemimpinan baru yang dinamakan demokrasi terpimpin. Nah, di sini juga dengan diberlakukannya dekret presiden pada tahun 1959 terjadi pergantian kabinet dari kabinet karya pimpinan Insinyur Juanda yang dibubarkan pada tanggal 10 Juli 1959 dan digantikan dengan pembentukan kabinet kerja yang mana dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Insinyur Juanda sebagai Menteri Pertama. Baik, selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan penjelasan yang mana di sini itu terdapat kondisi pada masa Orde Lama, yaitu yang pertama ada kondisi politik di masa Orde Lama. Yang kedua, ada kondisi ekonomi di masa Orde Lama, dan yang ketiga, akhir dari pemerintahan Orde Lama. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang kondisi politik di masa Orde Lama. Nah, pada ketegangan politik dalam negeri ini sudah mulai terasa, terutama sejak Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang mana dengan dikeluarkannya dekret Presiden ini, maka sistem pemerintahan Indonesia berganti dari sistem parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin. Baik, selanjutnya di sini saya masih melanjutkan pembahasan tentang kondisi politik di masa Orde Lama ini. Nah, kan tadi di dalamnya itu terdapat dekret presiden. Sekarang saya ingin menyebutkan isi dari dekret presiden tersebut. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlaku bagi Undang-Undang Dasar sementara. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara
dan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Baik, selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang kondisi ekonomi di masa Orde Lama ini. Nah, kondisi perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama ini yaitu masih sangat buruk, yang dimana kondisi ini merupakan dampak dari kondisi pemerintahan yang masih belum stabil. Setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka sistem pemerintahan Indonesia berubah dari sistem demokrasi liberal kepada sistem demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa kebijakan ekonomi yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi krisis ekonomi, yaitu terdapat dua sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan Orde Lama untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia telah melakukan devaluasi. Yang kedua, pembentukan deklarasi ekonomi atau DEKON. Selanjutnya di sini saya masih melanjutkan pembahasan akhir dari pemerintahan Orde Lama. Dan akhir dari bentuk aksi-aksi protes itu tepat pada tanggal 12 Januari 1966, para demonstran yang tergabung dari berbagai kesatuan aksi ini menuntut agar Presiden Soekarno dapat memenuhi tuntutan rakyat yang biasanya itu dikenal dengan Tritura, yaitu 3 tuntutan rakyat. Nah, di sini saya ingin menyebutkan tuntutan tersebut. Yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, perombakan kabinet. Yang ketiga, turunkan harga kebutuhan pokok. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menyebutkan peristiwa penting pada masa Orde Lama tersebut, yaitu terdiri dari Gerakan 30 SPKI, Super Semar, dan Dekret Presiden. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan apa itu Gerakan 30 SPKI. Nah, jadi Gerakan 30 SPKI ini yaitu sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya, yaitu pada tanggal 1 Oktober pada tahun 1965, yang mana ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lainnya itu dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Baik, yang selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan apa itu Super Semar. Nah, Super Semar atau bisa disebut juga dengan Surat Perintah 11 Maret yaitu surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Nah, surat ini pun berisi perintah yang dapat menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban yang mana untuk dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk dapat mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Baik, yang selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang Dekret Presiden. Nah, Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yaitu dekret atau secara legal keputusan Presiden yang mana dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama yaitu Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, di sini itu terdapat isi dekret yaitu pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu pada tahun 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Sekian video tentang penjelasan masa Orde Lama dalam masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang dapat saya tampilkan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.